new reseller ya. Apa kabar? Semuanya pasti hebat luar biasa. Oke, malam hari ini tadi Anda selama 1 jam 50 menit Anda sudah dipandu dengan begitu baik oleh Bapak Henry Vino Buntoro, seorang mahasiswa arsitektur yang sudah tamat, ya seorang arsitektur, tapi beliau tidak memilih untuk tidak menekuni bidang arsiteknya, tapi beliau justru malah banting setir menjadi pengusaha dan banyak orang malah berkata negatif, orang kuliah mahal-mahal menelan biaya sampai miliaran rupiah, tapi ujung-ujungnya jualan pembalut gitu, ya kan? Itu sebuah hal yang sangat tidak bergengsi. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit yang sering saya sampaikan setiap Rabu dan Minggu, yaitu ada 4 tipe orang gitu, ya di usaha ini. 4 tipe orang ya, ini 4 tipe orang yang saya mau ulangi lagi. Tipe yang pertama ini tidak punya modal, tidak punya relasi, tapi mau kerja keras. Ya. Nah, ini tipe orang pertama. Nah, ini paling banyak di sahabat SP30. Paling banyak di 2.680.000 subscriber ya. Mungkin dalam beberapa hari ini kita akan menyentuh 2,7 juta subscriber. Ya, Instagram kita juga terus bertumbuh. Ya, mungkin kalau dijumlah ya total sudah hampir 3 juta. Nah, ini yang pertama. Nah, tipe yang kedua, tidak punya modal, tapi punya relasi. Ya, tapi enggak mau kerja. Nah, ini tipe siapa? Tipe ibu rumah tangga. Tipe profesional yang mungkin mereka itu koneksi punya gitu. Ya, koneksi punya. Ya, relasi punya. Nah, tipe yang ketiga adalah modal ada, relasi ada, tapi nggak mau kerja. Nah, ini tipe yang paling cukup banyak juga sebetulnya. Tapi tidak sebanyak tipe yang keempat nanti yang saya mau sampaikan. Modal ada, relasi ada, tapi nggak mau kerja. Ini tipe-tipe orang kaya ya. Orang yang punya modal, relasi banyak. Dia mau kenalin. Nah, Anda mau men-approach orang seperti ini, itu adalah sasaran kita yang empuk. Anda sebagai new reseller, produk kita memang dipersiapkan untuk kalangan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang uang ada, relasi ada, tapi kerjanya nggak mau, karena mereka nggak butuh uang. Gitu. Nah, Anda harus pinter-pinternya menggali bagaimana membangun orang di seperti ini. Tapi, orang seperti ini tuh banyak subscribe channel Success Before 30. Kenapa? Karena mereka butuh motivasi. Mereka butuh pengembangan diri. Karena motivasi itu tidak melihat Anda kaya atau tidak kaya. Motivasi tidak melihat apakah Anda itu status sosialnya di atas atau di bawah. Motivasi itu tidak mengenal Anda itu warna kulitnya apa. Motivasi itu tidak mengenal Anda itu sukunya apa. Motivasi tidak mengenal Anda itu agamanya apa. Motivasi tidak mengenal Anda itu mau ras Jawa kah, mau ras Batak kah, mau ras Bugis kah, mau ras Tionghoa kah, tidak mengenal. Motivasi itu dibutuhkan setiap insan manusia, mau bule, mau orang hitam, semua orang butuh motivasi. Nah, oleh sebab itu, tipe yang ketiga ini biasanya adalah enak banget. Kalau Anda bisa kenakan mereka punya kebutuhan, nah biasanya mereka butuh tuh 8 aspek kehidupan. Nah, 8 aspek kehidupan itu sudah sering kita ajarkan ya. Jadi nggak cuma sukses itu nggak cuma bicara uang, tapi juga bicara rekreasi, waktu sama keluarga. Kemudian mereka juga punya kebebasan waktu, mereka juga mengejar kebebasan finansial, mereka bisa rekreasi, punya happy family. Dan yang terpenting, kemungkinan besar mereka belum pernah mendapatkan sentuhan motivasi dan pengembangan diri. Nah, Anda bisa kenalkan mereka dari sudut pandang ini. Nah, kalau mereka sudah klik, mereka akan senang sekali ada di komunitas Yes. Bahkan Anda arahkan dia untuk 18 paket berangkat ke Singapura, langsung mungkin dia belanja sebentar aja, dijual ke saudaranya udah habis. Nah, tipe seperti ini tuh enak banget gitu. Saya di bisnis ini udah hampir 22 tahun. Saya mempunyai banyak orang seperti ini. Mereka punya toko, mereka punya perusahaan, mereka punya kantor. Ya kan? Tapi mereka tidak menemukan komunitas. Mereka menganggap pekerjaannya itu menjemukan. Pekerjaannya itu rutinitas yang sangat menjemukan. Jadi ketika mereka mendapatkan hal yang asik, mendapatkan webinar seperti ini, pengembangan diri seperti ini, mereka tuh seolah-olah keluar dari kejenuhannya mereka. Dan apalagi di sini mendapatkan banyak mentor yang positif dan profesional, alangkah senangnya mereka. Nah, kalau Anda bisa dapatkan yang di sini, itu tentu tidak mudah. Ini adalah tipe orang yang namanya kategori A. Ya, tadi sudah disampaikan itu jumlahnya bukan cuma 5%, kurang dari 1% bahkan.
Nah, kategori B itu yang tipe yang kedua, dia mungkin cuma punya relasi, ya kan, ya kan, tapi dia mungkin mau kerja, mau duitnya, tapi mungkin modal nggak seberapa. Nah, tipe kategori C adalah orang cuma pemakai di usaha ini. Mereka tidak mau aktif, mereka tidak mau berjualan, ya, tapi mereka mau pakai produknya karena memang produknya Kike bagus. Webinar kita itu setiap Rabu dan Minggu memang aktif, ya, sebulan sekali NRT seperti ini dan nanti minggu depan ada care meeting. Tapi di sela-sela waktu itu kita banyak produk training yang dibawakan oleh kantor. Nah, di situ tuh memang cocok untuk kategori C. Jadi webinarnya memang tidak semata-mata berbicara tentang memang lebih kepada fungsi produk. Jadi bagaimana cara pemakaian Sylviang, bagaimana cara pemakaian produk, memasarkan produk Romil, bagaimana cara demo Glance, ya, bagaimana cara memakai skincare-nya Glance, bagaimana cara memakai lipstick-nya Glance. Nah, di situ nanti akan dibawakan oleh kantor. Nah, Anda sebagai seorang reseller, Anda wajib ikut produk trainingnya, karena produk kita memang perlu edukasi. Dan itu untuk segmen kategori C. Dan mereka itu adalah segmen terbesar. More than 50% distributor kita itu adalah kategori C. Reseller kita kategori C. Mereka sekali beli produk fungsinya, tapi mereka tidak aktif. Tapi mereka akan repeat order terus. Dan reseller seperti ini itu harus dijaga. Nah, sedangkan yang paling banyak, yang tadi saya bilang di pertama, korelasi tidak ada, koneksi tidak ada, tapi Anda adalah orang yang mau kerja, gitu, mau duitnya. Nah, saya ingin berpesan kepada para reseller baru yang masih muda, siapapun Anda memang sekarang diberikan program jual 2 paket dapat 1 juta. Tapi saya ingin berpesan, semua orang butuh duit, yes. Semua orang mau duitnya, komisinya, iya. Tapi satu permasalahannya, apakah Anda melakukan servis yang baik? Anda melakukan langkah ke-6 follow up dengan baik. Kalau tadi Anda sudah melakukan follow up dengan baik, edukasi orang tentang produknya dengan bagus, pelayanannya tepat waktu, pengiriman tepat waktu, besar kemungkinan kalian itu akan menjadi distributor yang sukses. Mengapa? Karena Anda membimbing kategori C Anda dengan baik, Anda follow up dengan baik. Jangan cuma jago mensponsor orang, 2 paket, yes, saya mendapatkan 1 juta pertama, saya dapatkan 1 juta kedua, saya dapatkan 1 juta ketiga. Diurus nggak orang-orang tersebut? Kalau Anda mengurus orang itu dengan baik, memfollow up orang itu dengan langkah ke-6 dengan benar, besar kemungkinan orang itu akan memperkenalkan pada relasi berikutnya. Dan akhirnya Anda tidak kecapean lagi membangun orang baru, mencari orang baru untuk Anda dapatkan komisi. Tapi orang itu dengan sukarela akan mengembangkan dan memperkenalkan pada relasi-relasinya. Dan Anda untuk masuk ke relasi orang itu berat. Makanya bisnis ini, ya, dikatakan bahwa how you build your network above others people networks. Maksudnya itu apa? Bagaimana cara Anda membangun jaringan ini di atas jaringan orang lain. Ketika Anda hari ini bisa membuat orang lain berpengaruh itu puas, pelayanan Anda itu bagus, maka Anda akan mendapatkan sekumpulan orang di balik orang tersebut. Dan itu jauh lebih powerful daripada Anda harus berusaha seorang diri untuk menemukan calon prospek yang potensial. Nah, ini banyak sekali kesalahan-kesalahan pemula, pengen cepat, pengen income cepat, ya kan? Tapi Anda tidak melakukan follow up dengan benar. Nah, reseller ini kan tujuannya makanya Anda kuasai dulu produk knowledge-nya dengan baik. Setiap perusahaan punya meeting Zoom itu Anda tolong ikuti, ya, setiap katalognya, kemudian di Telegram konten kita juga sudah lengkap. Ya, Anda posting dengan benar, Anda share kepada konsumen Anda. Orang itu kalau diperhatikan itu senang. Ya kan? Nah, bahkan Anda punya customer list. Anda punya nama di WA Anda dan Anda berikan, kalau bisa catat ulang tahunnya. Halo, selamat ulang tahun Ibu. Lah, orang itu kan senang. Nah, nomor 1 yang memberikan ucapan ulang tahun itu siapa? Anda sebagai seorang mentornya. Ketika Anda memberikan suatu ucapan ulang tahun yang sederhana, yang kecil, Anda nggak suruh belanja, dia pun akan belanja. Jangan tanya, romilnya sudah habis. Ya kan? Atau SGF-nya sudah habis. Ketahuan banget Anda butuh omset. Ya kan? Harusnya kan, selamat ulang tahun Ibu. Semoga Ibu sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Loh, orang itu senang. Aduh, terima kasih anakku. Contohnya seperti itu. Terima kasih mentorku yang paling baik. Nah, orang ketika diservis seperti itu,
Padahal mungkin dia belum dapatkan ucapan dari ulang tahun dari anaknya. Tapi Anda orang pertama yang memberikan ucapan tersebut. Itu sangat berarti. Hal kecil seperti itu sangat berarti bagi seseorang yang mungkin yang dia butuhkan bukan duit, yang dia butuhkan perhatian. Dan you can give that attention, Anda bisa memberikan perhatian tersebut. When you give that attention, ketika Anda berikan perhatian tersebut, Anda nggak usah tanya follow up-nya itu romilnya udah habis atau belum. Dan dia bilang, aduh, ngomong-ngomong yang kemarin itu, apa yang namanya serbuk-serbuk hijau itu. Oh, romil, Bu, iya. Oh, itu bagus loh, suami saya pakai cocok loh. Iya. Ngomong-ngomong nanti besok ya, saya kenalin ke saudara-saudara. Nah, Anda lihat, omset itu langsung berkembang lagi. Gara-gara pelayanan Anda yang baik. Gara-gara satu ucapan ulang tahun. Gara-gara sebuah perhatian yang kecil. Gara-gara servis yang baik. Anda tidak perlu hari ini menjaring orang baru terus untuk mengejar komisi 1 juta. Yes, itu setiap webinar kita akan sampaikan itu. Tapi ketika Anda sudah hari ini memiliki beberapa orang yang membeli produk Anda, yang menjadi reseller yang sudah beli paket 1,5 juta atau 2 juta rupiah, saatnya Anda memberikan follow up yang baik. Siapa tahu message Anda belum tersampaikan. Karena bisnis kita menawarkan dua peluang. Peluang yang pertama, peluang dapat 1 juta per minggu. Dan peluang yang kedua, memang produk kita banyak fungsi. Bisa pengurusan, bisa detox, bisa pelangsingan, bisa wajah yang bagus, bisa pakai selebgram, bisa hari ini banyak, bisa untuk imun, bisa ada vitamin C. Wow, banyak sekali. Nah, itulah kalau hari ini Anda bisa lakukan dengan benar, niscaya ke depannya bisnis Anda akan bertumbuh dengan pesat. Ya, nah itu yang bisa saya sharingkan. Saya berikan bonus 3 pertanyaan. Tadi Pak Vino juga ada beri 3 pertanyaan. Saya akan berikan kesempatan untuk 3 pertanyaan lagi. Silakan Pak Fedri, ditampilkan pertanyaannya. And don't forget, untuk kita hari ini akan kembali bertemu di minggu depan di acara Care Meeting. Jadi kejar peringkat Anda untuk acara Care Meeting, kejar 1 juta PV. Nah, 1 juta PV tersebut itu luar biasa. Ya. Oke. Ya, silakan. Ya, siapa aja yang mau bertanya? Saya sambil membaca kolom chat. Pak, silakan Pak Fedri ditampilkan, Pak. Siapa aja yang mau bertanya, silakan. Saya dengan senang hati akan menjawab. Malam Pak Chandra, saya ingin bertanya, Leonardo Serian. Sebagai reseller baru yang belum care, lebih baik fokus mengajak mitra bisnis atau fokus menjual produk? Jawabannya dua-duanya. Jadi kita sudah tahu, tadi disampaikan juga tentang 7 langkah. Ya, selain punya impian, Anda juga jangan lupa yang namanya 3P. Pakai dulu, langkah kedua, memakai produk 100% user, ya, percaya dan promosi. Jadi step ketiga adalah punya daftar nama. Sekarang di SW30 YouTube kan daftar namanya luas. Yang keempat adalah membuat janji. Membuat janji itu juga salah satunya Anda bisa langsung di-chat melalui WA. Dan kemudian langsung presentasi. Anda bisa langsung berikan link webinar, bisa langsung presentasi, dan juga bisa langsung berikan konten-konten yang di Telegram. Singkat cerita, Anda harus pakai dulu produknya. Kalau Anda pakai, yakin, Anda akan ceritakan. Karena senjata di bisnis ini nggak cuma semata-mata webinar. No, webinar is just one of the way untuk cara kita itu memperkenalkan bisnis ini, memperkenalkan produk ini. Tapi ada orang yang cuma jualan lewat WA aja, nggak pernah sebarkan link webinar, omsetnya ada-ada aja kok. Itu bisa, ya kan? Atau secara offline kepada saudara kita, family kita, tetangga kita juga bisa. Ya, tapi yang terpenting adalah kita hari ini jangan terfokus kepada orang yang tipe keempat tadi saya belum ceritakan. Tipe keempat itu sudah modal nggak ada, relasi nggak ada, nggak mau kerja pula. Nah itu seringkali kita nih salah fokus. Kita nih mensponsor satu orang, tapi kita fokus sama tipe yang keempat, isinya negatif melulu, mengeluh melulu. Nah orang seperti ini harus segera dibuang. Saya percaya sama saya, bukan dibina, tapi harus dibinasakan bahasa saya.
Ya kan, bahasa saya agak ekstrim, dibinasakan. Kenapa harus dibinasakan? Karena orang-orang seperti ini itu adalah racun, toksik dan benalu. Itu akan merusak mood Anda setiap hari. Karena Anda ngurusin orang ini yang seolah-olah hebat, seolah-olah keren. Tapi orang seperti ini tuh actionnya tidak ada. Ya, omset tidak ada. Isinya mengeluh, banyak bertanya. Dan Anda jangan fokus kepada orang seperti ini. Ketika Anda fokus pada orang seperti ini, Anda kehabisan waktu untuk membina jaringan yang lain, membimbing reseller yang lain, dan akhirnya Anda terfokus sama satu orang yang seolah-olah hebat ini. Nah, orang yang seolah-olah hebat ini, Anda jangan tertipu daya dengan orang ini. Ingat, bisnis ini tidak untuk semua orang. Saya ulangi lagi. Pengusaha tidak untuk semua orang. Crown Star Director tidak untuk semua orang. Anda jangan jadi sinterklas, ya, yang mana mau memberikan hal yang baik pada setiap orang. Saya ulangi, tidak semua orang jadi dokter, tidak semua orang jadi supir, tidak semua orang jadi konglomerat, tidak semua orang jadi Crown Star Director, tidak semua orang jadi atlet, ya, tidak semua orang itu menjadi seorang profesor, dan juga tidak semua orang jadi dosen. So, oleh sebab itu, kenapa kok kita harus menganggap setiap orang harus jadi crown? No, tidak ada rumusan seperti itu. Crown Star Director itu adalah masalah keputusan. Crown Star Director itu adalah masalah Anda mau memilih mau atau tidak. Kalau Anda tidak mau, Anda nggak bisa dipaksa. Percuma Anda paksa orang itu, tapi dia tidak mau aktif dan tidak mau gerak. Don't waste your time. Percaya sama saya. Kalau seandainya saya hari ini masih menunggu 5 orang yang saya sponsor pertama di minggu-minggu pertama saya waktu saya bergabung di usaha ini, hari ini nggak ada saya. Ya, yang aktif cuma 1 orang, Crown Star Director Ibu Nyoli Chuan. Yang lainnya sudah tidak aktif. Itu salah satu contoh saya. Ya kan? Dan saya sponsor orang lagi, banyak yang tidak aktif gitu. Dan celakanya kita menunggu orang yang tidak aktif itu untuk segera aktif. And you got the wrong decision. Anda hari ini melakukan keputusan yang salah. Sebagai seorang pemula, pakai produk, kalau nggak fokus pada mitra baru, jual dulu produknya. Kalau dia cuma beli aja, is okay, dia kategori C, pakai aja produknya kategori C. Arahkan dia, kalau dia tidak mau diarahkan, ya sudah, dia memang stay-nya di kategori C. Kalau dia diarahkan ke kategori B sebagai penjual, tetap tidak mau, apalagi kategori A dia mau aktif, juga tidak mau, ya sudah. Let's say dia cuma jadi kategori C aja. Yang paling parah ini kategori D ini. Yang paling nomor 4 ini, sudah modal nggak ada, relasi nggak ada, isinya komplain melulu, mengeluh melulu. Dan Anda tanggapin orang ini. Berarti yang bermasalah itu bukan prospeknya, tapi kamu yang bermasalah. Kamu yang hari ini salah memilih orang. Karena satu dasarnya, kasihan. Rupanya siapa orang itu? Teman baik. Siapa orang itu? Saudara dekat. Siapa orang itu? Nah, biasa orang-orang terdekat. Action yang nggak ada, aktifnya juga enggak, belanja juga enggak. Iya kan, presentasi juga ngerepotin Anda terus. Tapi Anda karena kasihan. Nah ini loh, mental rasa kasihan ini harus dibuang. Karena Anda itu pebisnis, Anda itu bukan seorang, Anda itu bukan nabi gitu loh menurut saya. Iya kan? Yang mana Anda itu harus mengasihi setiap orang gitu loh, nggak bisa. Ya, saya mau berpesan Anda tidak bisa. Don't waste your time. Jadi let's forget it. Jadi Anda gather new people. Anda harus membangun orang baru, memsponsor orang baru Anda akan mendapatkan hal-hal yang positif lainnya. Oke? Okay? The second question is? Ya, silakan. Pertanyaan kedua. Louis Lee. Pak Chan, saya mau bertanya bagaimana tipsnya agar kita bisa tahu kalau sedang bekerja dengan orang yang tepat atau kurang tepat. Gampang. Bekerja dengan orang yang tepat itu satu ciri khasnya, yaitu Anda kalau arahkan untuk belanja produk, dia cepat. Anda arahkan untuk ikut webinar, dia ngikut. Nah, itu ada satu istilah di bisnis ini tadi di langkah ke-7 menjadi good team player. Good team player itu orangnya teachable. Orangnya bisa diatur, bisa dididik, dia menjadi pemain tim yang baik. Nah, orang seperti itu tidak banyak komplain, tidak banyak mengeluh, tapi dia ngikut. Nah, orang seperti itu adalah orang yang tepat. Ya. Tapi seringkali Anda seringkali tertipu. Kadang orang yes man, semuanya ikut, tapi dia tetap tidak ada action. Dia seolah-olah konsultasi, aktif, tapi kesulitan. Ya, Anda jangan tertipu dengan orang seperti ini. Kadang-kadang dia cuma ingin cari perhatian Anda saja. Tapi kalau memang Anda bisa nanti di prosesnya waktu tersebut, memang Anda akan ketahuan apakah orang ini cuma
suka komunitasnya, atau dia memang tujuannya itu memang ke sini mau praktek dan mau sukses. Karena gini loh, ada dua tipe prospek ya. Tipe prospek yang pertama itu memang cuma suka komunitasnya, suka pengembangan dirinya doang. Banyak itu di komunitas, yes. Disuruh jualan, nggak mau. Ya kan? Disuruh webinar, nanti dulu. Oh, webinar mungkin ikut. Disuruh sponsor orang, broadcasting, iya. Tapi realisasinya nol. Nah, orang seperti ini itu seolah-olah menjanjikan. Ya, menjanjikan itu tipe seperti apa? Yaitu tipikalnya yes man, semuanya oke. Nah, ketika dicek, kenapa kok orang ini kok hasilnya nihil, kemudian hasilnya tidak ada. Nah, dicek, punya cek, ternyata memang orang ini cuma suka pengembangan dirinya. Suka motivasi doang. Ya, apakah dia punya pekerjaan tetap? Mungkin punya. Jadi yang dia butuhkan dari komunitas yes bukan jenjang karirnya, yang dia butuhkan adalah motivasinya doang. Karena di kantornya nggak ada motivasi. Mungkin seperti itu. Nah, jadi kita harus hati-hati. Ya, jadi seolah-olah kelihatannya keren, kelihatannya bagus, tapi dia tidak mempunyai omset, dia juga tidak memiliki tingkat keaktifan yang tinggi. Nah, orang seperti ini, saran saya, kita jangan terlalu fokus, bersahabat aja, toh dia juga tidak memberikan dampak negatif bagi kita, dilayani aja, berteman aja, tapi kita tidak usah terlalu berharap orang ini mendatangkan omset dan menjadi pisahan kita. Jangan berharap. Dan mungkin jadi care, tapi dia tidak bisa jebol 21%. Mungkin jebol 21%, tapi nggak bisa jadi manajer. Mungkin jadi manajer, tapi dia nggak bisa jadi director. Ada orang seperti ini. Ya, jadi kita jangan terlalu berharap sama orang ini, karena kita akan kecewa dengan orang ini. Kenapa? Karena suatu hari kita ngejar peringkat, kita berharap dia itu menjadi salah satu leg kita, tapi ternyata gagal lagi. Ayo tulis di kolom komen, siapa yang pernah ngalami di PHP-in leg seperti ini. Ya, saya sebagai membangun visi jaringan yang sudah lebih dari 22 tahun, sudah bosan menghadapi hal seperti ini. Ya, jadi nanti Luis, saya berpesan, Anda mungkin karena bertambahnya waktu, Anda akan semakin paham bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini. Ya, sering konsultasi sama mentor Anda. Dan itu apakah tepat atau kurang tepat, ya nanti proses waktu yang akan membuktikan. Oke, itu pesan saya. Oke, maybe the last question, please. Alright. Oke, the last question mungkin. Kalau tidak ada, ya. Vioni, komunitas yes. Bagaimana cara mempertahankan sikap dalam sikap dalam 5S? Ketika kita kesulitan mengalami proses keberhasilan. 5S ini maksudnya apa ya? Selling, sponsoring, servicing itu tadi ya. Schooling ya. Mungkin ya. Oke, sama sikap ya. Jadi gini, Vioni, saya ingin berpesan kepada Anda bagaimana cara mempertahankan sikap. Sekali lagi, tidak ada bisnis yang gagal. Yang ada adalah entrepreneur yang gagal. Tidak ada bisnis yang bermasalah, yang ada adalah entrepreneur yang bermasalah. Keke nggak pernah ada masalah. Keke sudah bertahan 21 tahun, tapi distributornya yang bermasalah. Ya, kalau ada orang berhenti dari bisnis Keke, bukan Keke-nya yang bermasalah, dianya yang bermasalah. Banyak orang keluar berhenti dari bisnis ini, itu bukan karena bisnisnya yang nggak jalan, dianya yang nggak beres. Buktinya bisnis kita 21 tahun fine-fine aja, dan kita terus bertumbuh dan berkembang. Jadi saran saya, Vioni, bagaimana mempertahankan sikap, ya ini sekali lagi keputusan pada Anda. Makanya 2N aja, nurut dan nyontek. Ya kan, 2N, 3P, ya kan, pakai percaya promosi, 2N, nurut dan nyontek. Jadi di bisnis ini kadang-kadang nurut itu jauh lebih baik daripada keminter bahasa Jawanya. Anda kalau terlalu pandai, terlalu hebat, malah Anda nggak jalan di bisnis ini. Justru orang yang hebat di bisnis ini adalah orang yang pandai nurut dan pandai nyontek. Orang-orang yang seperti inilah yang bisa berhasil. Diomongin apa, siap. Diomongin apa, oke. Diarahkan 7 langkah, jalankan. Laksanakan. Tapi bukan cuma ngomong doang loh ya. Tapi dia betul-betul laksanakan. Kalau dia menemui kendala, dia akan konsultasi. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang percaya sama saya, orang-orang adalah tipikal seperti ini, itu adalah tipikal yang biasanya dia akan maju. Ya. Nah, jadi dia tidak, dia tipikal meskipun modal nggak punya, relasi nggak punya, tapi dia punya attitude yang mau belajar. Dia punya sikap mau bekerja.
Dan itu dengan sendirinya masalah kurang relasi ini akan teratasi. Masalah modal ini gampang, ini akan teratasi. Kalau dia memang punya sikap bagus, modal itu bisa dicari. Nah, modal yang utama ini adalah modal sikap ini loh, yang paling utama ini. Makanya mindsetnya ini harus benar. Nah, saya khawatirnya Anda itu bekerja sama dengan orang yang mindsetnya keliru. Ya kan, orang yang nggak punya mindset entrepreneur, nggak mau maju, Anda paksa dia jadi entrepreneur. Itu sama aja Anda itu menegakkan benang yang basah. Ya susahnya minta ampun. Dan padahal manusia di luar itu loh, jutaan orang loh, ngapain kamu ngarepin satu orang ini? So please deh, Anda berhenti jadi orang baik. Di bisnis ini Anda harus jadi orang yang benar, bukan jadi orang yang baik. Saya ingin selalu berpesan. Jadi orang yang benar itu bekerja sama dengan orang yang benar, bukan bekerja sama dengan orang baik. Karena orang baik di luaran itu banyak. Ya kan? Saya lebih suka kalau yang barusan saya posting di Instagram, seorang penjual kopi keliling naik sepeda, tapi dia setiap hari mengacungkan tangannya di depan kantor KK. Ini orang yang mau kerja, orang yang punya semangat tempur. Daripada hari ini Anda itu cuma bergelar S2, mohon maaf ya, nggak ada yang salah dengan S2, saya nggak anti dengan orang S2. Tapi hari ini di bisnis ini dia malah menjadi memakai ego S2-nya untuk menganalisa bisnis ini gitu. Padahal bisnis ini nggak bisa dihubungkan dengan nilai akademisi. Anda dengan gelar masternya Anda mengatakan bisnis ini tidak jalan, bisnis ini secara teori itu tidak masuk akal. Nggak bisa. Saya tahu Anda orang pandai, saya tahu Anda orang yang hebat secara akademisi, tapi Anda tidak qualified untuk menjadi pengusaha sukses IKK. Makanya saya selalu berpesan, banyak orang pandai di bisnis ini, banyak orang pintar di bisnis, tapi kenapa dia nggak berhasil? Nah ini masalahnya, banyak orang pintar dan pandai tidak nurut dan tidak nyontek. Dia punya teorinya dia sendiri, dia gunakan ilmunya dia untuk mengotak-atik sistem bisnis ini. Ngapain sistem bisnis ini diotak-atik? Bisnis ini udah jalan dengan sendirinya, dijalankan oleh pakar yang mana mereka itu memang sudah terlibat dan mereka sudah profesional di bisnis ini. Kenapa Anda malah menganalisa seolah-olah Anda itu menjadi mau jadi konsultan gitu loh di bisnis ini? Kami nggak butuh konsultasinya Anda. Anda nggak suka bisnis ini, Anda mau otak-atik bisnis ini, dan get out. Keluar aja, ngapain? Ya kan, lebih baik Anda jalankan pekerjaan kamu gitu loh. Karena bisnis ini udah dijalankan sama orang yang ahli. Jadi kenapa kami nggak butuh ahlinya Anda. Kalau kami butuh, kami akan panggil. Tapi jangan sok keminter gitu loh. Ya kan? Nah, banyak orang seperti ini. Jadi lebih baik ya, saya lebih baik duduk diam, kemudian kita belajar bagaimana mengembangkan bisnis ini lebih lanjut, dan sudah dijalankan oleh ahli. Siapa ahli di bisnis ini? Yaitu Anda, mentor Anda yang sudah jadi Crown Star Director, mentor-mentor kalian yang sudah jadi director. Mereka adalah orang-orang yang, apalagi mereka yang sudah jadi recommended mentor gitu. Saya lihat di Instagram banyak orang ngaku-ngaku mentor gitu ya. Padahal saya cek di recommended mentor belum ada. Hati-hati ya. So, saya mau berpesan, kalau grup Anda di Instagram ngaku-ngaku tulis dirinya recommended mentor, padahal dicek nggak ada, itu overclaim namanya. Nah, banyak orang overclaim gitu. Sama seperti kayak bikin kartu nama, ditulisi gelar peringkatnya dia star manager, kartu nama tulisannya manajer KK Indonesia. Dan sejak kapan KK punya manajer gitu? Saya aja nggak berani nulis seperti itu. Anda lihat di bio Instagram saya pun nulisnya saya seorang CSD loh, Crown Star Director. Padahal saya ini co-foundernya KK loh, saya bisa tulis co-founder KK, tapi Instagram ini kan untuk publik. Kalau saya tulis co-founder KK itu buat apa? Itu kan cuma menyenangkan media, menyenangkan segelintir orang, teman-teman sahabat saya. Kan lebih baik saya tulis Crown Star Director KK, supaya jutaan atau ratusan ribu orang di Instagram itu bisa, yes, kalau Pak Chandra bisa, saya juga bisa gitu loh. Kalau Pak Chandra bisa CS Director KK, saya juga CS Director KK. Nah itu tujuan saya nulis CS Director. Nah kalian itu loh hebat bener gitu. Baru Star Manager sudah nulis dirinya manajer. Kapan KK punya manajer? Akhirnya ketika Anda bikin kasus di bisnis ini, ada itu bikin kasus, yaitu akhirnya jadi manajer. Terus dicek, manajer KK Indonesia. Dicek kapan dia jadi manajernya KK. Oh, Star Manager, ya ampun, ya kan? Nah itu malah bikin malu publik. Kemudian dia bawa itu petentang-petenteng gayanya, gue manajer loh. Terus pamer sama teman-temannya, halo gue manajer. Nah, teman-temannya toksik semua, nggak berguna semua. Orang keren lo, orang kaya lo, ayo traktirin gue. Anda cuma pamer pada teman-teman tujuannya untuk traktir. Mereka gabung juga enggak. Join KK aja bayarnya nyicil, iya cicilan kedua aja udah nggak bayar. Terus Anda cuma menyenangkan orang-orang seperti itu. Please deh, keluarlah semua dari lingkungan-lingkungan bullshit seperti itu. Buat apa Anda hari ini berada di sebuah lingkungan yang toksik semuanya? Nggak guna. Ya kan? Jadi lebih baik hari ini
Anda bekerja dengan orang yang tepat. Ketika Anda bekerja dengan orang yang tepat, niscaya Anda akan mendapatkan sebuah statement-statement yang sangat bagus. Dari situlah kita akan bekerja dengan orang yang tepat. Baik, saya kira pada malam hari ini NRT kita cukup sampai sekian, ya. Dan sampai jumpa di care meeting dengan topik yang lebih keras lagi, dengan topik yang lebih luar biasa lagi. Catat itu, tanggalnya sudah sangat jelas, 24 Juli 2020 jam 7 malam. Sorry, link hanya dibagikan untuk mereka yang 1 juta PV alias care distributor. Di situ saya akan buka konten yang lebih daging lagi, buka konten yang lebih kuat lagi, supaya Anda mendapatkan informasi yang lebih luar biasa lagi. Malam hari ini, saya setengah jam sudah bisa memberikan Anda sebuah gambaran, banyak teknik-teknik membangun jaringan tadi sudah saya bongkar, teknik-teknik bagaimana bekerja sama dengan orang yang tepat, bagaimana menemukan orang yang tepat, bagaimana kita jangan fokus kepada orang-orang yang tidak mau diajak fokus di bisnis ini, tapi inilah sebagai seorang pemula, you have to know, Anda harus tahu, itulah fokus yang harus Anda kerjakan untuk beberapa tahun ke depan. Terima kasih, sukses selalu. Saya kembali kepada Pak Fetri, be the best, go crown, and go 1%, and always, salam hebat, luar biasa.